Iqbal Irham adalah dosen di Sumatera Utara dan juga hari ini kandidat doktor di program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau juga ketua umum Himkoh Jakarta, yaitu Himpunan Qori-Qori'ah, Mubalik-Mubalighoh dan Hafiz-Hafizah Jakarta. Dan insya Allah kita akan segera memasuki sesi yang terpenting di dalam acara Harmoni Iman Islam TPI Medan hari ini. Baik Ustadz, tema kita adalah urgensi takwa dalam kehidupan. Ya. Ini artinya bahwa kita semua bisa memahami akan pentingnya di takwa tersebut, gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa target dari puasa adalah la'allakum tattaqun, sehingga akhirnya orang-orang yang ketika selesai dari puasa ada sebuah kebahagiaan, harapan untuk bisa mendapatkan kemenangan, sehingga muncullah kalimat-kalimat doa, di antaranya taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian juga ada minal aidin wal faizin. Nah, kira-kira Ustaz bagaimana menanggapi tema yang satu ini? Baik, terima kasih Ustaz Khairil. Para pemirsa yang kami hormati, setelah melaksanakan ibadah Ramadan, ada ungkapan kita yang selalu muncul. Apakah ketika kita bertemu dengan orang lain, atau pada saat kita memohon kepada Allah, lalu ada permohonan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami. Permohonan kita itu kita ungkapkan dengan taqabbalallahu minna wa minkum ketika bertemu dengan orang lain. Karena ibadah yang kita lakukan itu tidak lain ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ustaz Khairil, ada ungkapan kita yang kadang-kadang kita tulis lewat SMS, kita sampaikan ketika berjabatan tangan dengan orang lain, minal aidin wal faizin. Saya punya pengalaman menarik ini. Satu hari ketika saya bertemu dengan teman-teman jamaah, ada teman bisnisnya yang kebetulan non-muslim itu datang. Begitu datang langsung mengucapkan minal aidin wal faizin gitu. Saya terkejut. Kenapa saya terkejut? Karena bagi saya ungkapan itu adalah ungkapan yang sakral. Ketika diucapkan oleh seseorang yang tidak faham maknanya, maka insya Allah dia tidak akan pernah berarti apa-apa. Saya ingat ini adalah sebuah potongan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari golongan orang yang kembali, dan termasuk di antara orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Jadi ada dua permohonan kita dalam doa itu. Jadi ada potongan yang hilang, mahzuf istilahnya. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami. Itu yang hilang. Yang sering muncul adalah minal aidin wal faizin. Disingkat ya. Disingkat saja. Bahkan sebagian dari masyarakat kita langsung mengucapkan minal aidin wal faizin. Yang mungkin tidak punya arti apa-apa ya Ustaz ya. Betul. Yang pertama yang kita ingin ambil itu adalah kalimat aidin. Bahwa kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah kesucian diri kita. Kalau Nabi pernah mengatakan, orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan benar, imanan wahtisaban, setelah ghufirallahu ma taqaddama min zambi, kata Nabi, kawaladathu ummuh, dia itu seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa gitu. Itu yang kita harapkan. Kita mohon kepada Allah, ya Allah kembalikan kami kepada fitrah kami. Ketika kami datang tidak punya dosa, ketika kami datang tidak punya kesalahan, satu harapan kami, ya Allah, kami pulang kepadamu juga tidak membawa dosa dan kesalahan. Tapi cukupkah dengan doa? Tidak cukup. Karena ada upaya yang harus terus-menerus kita lakukan agar kita tetap berada dalam kesucian diri kita. Kesucian. Itu tadi minal aidin. Minal aidin. Aidin itu juga berarti kita bahwa mohon kepada Allah kembali kepada ketauhidan semula. Dulu kita pernah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum? Kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Lalu semua kita di alam arwah dulu menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, benar bahwa Engkau Tuhan kami. Ungkapan itu diingatkan kembali, ya Allah kembalikan kami kepada kefitrahan diri kami, ketauhidan diri kami ketika kami berjanji kepadamu dulu.
Itulah minal aidin. Iya. Artinya kembali ke dalam pada kesucian Iya. fitrah awal kita. Pada awal-awal mula sekali. Iya, menarik sekali. Baik Ustaz, sebelumnya mungkin kita ingin sampaikan juga pada pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kita, Ya. bertanya atau dialog dengan kita, bisa menggunakan pesawat telepon di 4522589. Saya ulangi, di 4522589. Ya, kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk upaya kita merindukan takwa itu benar-benar sebuah kerinduan yang hakiki gitu. Ustaz. Ya, ya. Karena memang kalau saya lihat Ustaz, Ya. kebahagiaan orang yang berpuasa, mungkin ibu-ibu juga merasakan itu ya, adalah ketika di awal Ramadan itu luar biasa. Begitu ingin dekat dengan Tuhan, ingatannya pada Allah, selalu pada Allah. Tapi kemudian ada indikasi yang berbeda ketika akhir Ramadan. Menurun ya. Menurun gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kebahagiaan apa itu yang dirindukan pada saat menjelang Syawal gitu ya. Kalau Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa kalau kita tahu kelebihan puasa, kita akan minta sepanjang tahun Ramadan terus gitu Ibu ya. Nah, ini artinya kebahagiaan, kemenangan. Yang kedua adalah al-faizin tadi Ustaz. Iya, iya. Minal aidin wal faizin, korelasi dengan takwa tadi Ustaz. Itu gimana kira-kira? Baik, kita bicara dulu tentang faiz. Iya. Fauz. Faza yafuzu fauzan. Iya. Kemenangan, keberuntungan. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, saya berikan contoh dalam surah At-Taubah 72. Ada surah At-Taubah 88 sampai 89. Kita baca satu di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibah fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalikal fawzul azim. Dalam ayat ini kata Allah, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, bahwa mereka pasti akan memperoleh surga yang di sana mengalir di bawahnya air yang tidak pernah berhenti. Lalu kemudian kata Allah, kami akan berikan kepada masakinah thayyibah, kehidupan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat sempurna, fi jannati adan, di surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu jauh lebih besar dari segalanya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah al-fawz, kemenangan yang paling besar. Lalu apa yang disebut oleh Allah? Yang pertama, yang kemenangan yang paling besar itu adalah ketika seseorang mendapatkan surga dari Allah. Kalau begitu, kemenangan itu adalah kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Subhanallah. Subhanallah. Artinya seorang muslim itu tidak hanya Rabbana atina fid dunya, tapi malah tinjaunya jauh ke akhirat gitu ya. Akhirah hasanah juga. Oke, baik. Tapi ada dua yang disebutkan dalam ayat ini, waridwanum minallahi akbar, bagi orang-orang mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah, Allah memberikan keridhaan Allah, dan keridhaan Allah itu adalah di atas jauh segalanya. Di atas segalanya. Ya Ustaz, kayaknya dia mau masuk ini di telepon kita. Baik, para pemirsa yang ingin bergabung dengan kita di ya. Oke, baik. Saya